Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini tak henti-hentinya kita diturunkan, dibanjirkan nikmat-nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat kesempatan. Syukur kepada Allah karena kita diberikan kedua-duanya. Ada orang yang sehat tapi tak diberikan kesempatan oleh Allah. Sebaliknya ada orang yang diberikan kesempatan namun tak diberikan kesehatan oleh Allah. Syukur kepada Allah kita diberikan kedua-duanya sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk melangkah ke masjid ini melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Isya secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Salawat disertai salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sama-sama kita idolakan, kita cintai. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang akan diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama berbahagia. Satu kesyukuran pribadi kepada kami bisa tampil kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan hadirnya kami menjadi salah satu berkah dan menjadi salah satu ladang pahala kepada kita semuanya. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama berbahagia. Pada malam ini insya-Allah ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa man faraha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan datangnya hari kiamat, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah akan haramkan jasadnya kepada api neraka. Kata kita telah hadirin yang sangat berbahagia, kita hanya bergembira dulu sudah haram jasad kita dimakan oleh apinya neraka. Apalagi kalau kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Nabi tidak menentukan bahwa berapa hari sebelum itu kita gembira, tidak. Tapi Nabi katakan barang siapa yang gembira ingin masuk datangnya hari Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya itu kepada api neraka. Bagaimana kita hadirin sama-sama berbahagia, kita gembira dan kita juga masuk pada bulan suci Ramadan. Maka sungguhlah orang yang rugi ketika dia masuk bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar bulan suci Ramadan tapi tak dapat apa-apa untuk dapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ayat ini sudah populer. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau kita mengartikan hadirin yang sama-sama berbahagia, hai orang-orang yang beriman, berarti orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Maka dikatakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, kata Nabi, kita semua lah Pak, kita semua ini berpuasa tadinya. Kita makan sahur, kemudian kita menahan dahaga dan lapar, kemudian kita berbuka. Kita semua lah yang dimaksud Nabi. Barang siapa yang berpuasa, kita semua ini tanpa terkecualikan. Tapi Nabi melanjutkan, barang siapa yang berpuasa imanan. Kata-kata iman inilah yang perlu menjadi salah satu tolak ukur. Kenapa? Karena tidak semua orang itu berpuasa karena iman. Mohon maaf, tidak semua orang berpuasa itu karena iman. Ada orang yang berpuasa hadirin yang sama-sama berbahagia, saya yakin dan percaya tidak ada di sini. Ada orang yang berpuasa mungkin karena bulan Ramadan berpuasa. Belum tentu ada imannya di situ. Ada orang yang berpuasa mungkin karena keluarganya berpuasa semua.
Ada mungkin orang yang berpuasa karena melihat anaknya yang masih TK berpuasa. Nanti dia malu kepada anaknya. Nanti tanya, Pak berpuasa? Tidak nak. Maka yang juga mengatakan bahwa mangsoma Ramadhan barang siapa yang berpuasa karena iman kata nabinya, maka dosanya itu akan diampuni oleh Allah 1 tahun yang lalu. Kalau kita hadirin berpuasa selama 1 tahun full, 1 bulan full itu, kemudian kita menggunakan iman ini untuk berpuasa, maka yakin dan percaya tidak ada orang yang mendapatkan dosa. Karena kenapa? Setiap tahun kita dibersihkan, Pak. Setiap tahun kita disucikan oleh apa? Bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi bahwa sungguh merugilah orang yang masuk bulan suci Ramadan. Allah berikan kesehatan, kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia hanya masuk bulan suci Ramadan, dia tidak menghidupkan bulan suci Ramadan. Hadirin yang sama-sama berbahagia, beda orang yang masuk bulan suci Ramadan dengan orang yang masuk dan menghidupkan bulan suci Ramadan. Kebanyakan hadirin yang sama-sama berbahagia masuk bulan suci Ramadan. Hari pertama, hari kedua, hari ke-10, 20 sampai habis Ramadan, dia masuk bulan suci Ramadan, tapi belum tentu dia menghidupkan bulan suci Ramadan. Kata ulama mengatakan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka ada orang yang bertanya, bagaimana saya Pak Ustadz? Saya tidak bisa beramal, beribadah dengan banyak-banyaknya. Kenapa? Karena kemampuan saya tidak bisa seperti itu. Maka ulama memberikan penjelasan bahwa amal itu dilihat dari kualitas ibadah kita. Sekecil apapun ibadah kita, kalau memang kemampuan kita hanya seperti itu, maka akan dinilai kualitas ibadah itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadirin yang sama berbahagia. Ada orang yang kemampuannya berdiri salat sunat 20 rakaat misalnya. Dan ada orang yang kemampuannya memang hanya 8 rakaat saja. Apakah sama perbedaannya atau adakah perbedaan? Maka ulama mengatakan bahwa sama-sama pahalanya. Karena kenapa? Dilihat dari kemampuannya. Orang tua tidak bisa lagi berdiri lama, maka boleh saja diambil 8 rakaat. Kalau kita yang masih muda, yang kuat dan tahan lama, hadirin yang sama berbahagia, kita sikat itu yang 20 rakaat. Kalau memang mampu, kita dikatakan bahwa kualitas ibadah itu dilihat daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya mampu mengaji-ngaji saja 1 rakaat, kemudian kita mengaji 1 juz, 1 halaman, 1 ayat, hanya memang kemampuan kita hanya mengaji seperti itu, maka dihitung itulah amal yang paling baik. Daripada kita paksakan untuk mengaji hanya rusak bacaan kita dan lain sebagainya. Hadirin yang sama-sama berbahagia, sebagai kesimpulan dari ceramah yang pendek ini mengatakan bahwa 1, beda kemampuan, kemauan, dan beda ketentuan. Kemauan kita, beberapa hari yang lalu kita dikenakan bencana dan musibah. Itu bukan kemauan kita, hadirin yang sama berbahagia, bukan kemauan kita. Tidak ada orang, ya Allah turunkan banjir, tidak, ya Allah turunkan ini dan sebagainya, tidak turunkan musibah, tidak ada. Kemauan kita adalah hidup tenang, bahagia dan sebagainya. Tapi ketentuan Allah mengatakan bahwa harus ada banjir. Untuk apa? Salah satunya adalah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memperlihatkan kita bahwa hai hambaku, ada saya di sini. Jangan sampai engkau lupa. Jangan sampai engkau lupa, kau hanya bersenang-senang tanpa ingat kepada saya. Maka saya berikan kamu ingatan dengan apa? Musibah seperti ini. Maka musibah itu dihitung 2 hal dengan sama berbahagia. 1, peringatan. 2, mengangkat derajat. Kalau kita hitung sebagai mengangkat derajat, maka insya Allah segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah keridaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, ulama mengatakan bahwa perlihatkan iman kita kepada Allah, maka Allah akan perlihatkan rahmatnya kepada kita. Perlihatkan ibadah kita kepada Allah, salat sunnah kita, salat wajib kita, sedekah kita, apapun itu dalam bulan suci Ramadan, maka apa yang dikatakan oleh ulama, maka Allah akan perlihatkan rahmatnya kepada kita. Kalaupun kita tidak mendapatkan rahmat itu di dunia, yakin dan percaya rahmat itu akan jauh lebih bermanfaat, jauh lebih besar manfaatnya ketika kita mendapatkan rahmat itu di hari pembalasannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama berbahagia, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ketika ada salah kata yang kami ucapkan, itu datangnya dari ketidakmampuan, keterbatasan ilmu yang kami miliki dan lain sebagainya. Tapi ketika ada manfaat yang kami sampaikan, maka yakin dan percaya itu adalah datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bermanfaat
kadang-kadang datang dari manusia, tapi jauh lebih baik kalau manfaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, minallahi musta'an wa la tuqran. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.